Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Abdullah SEMM, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni mata kuliah Manajemen Strategi. Mata kuliah Manajemen Strategi ditujukan untuk mahasiswa program studi manajemen semester 4 dengan kode mata kuliah MS2415 berbobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Strategi diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep, teori, praktik manajemen strategi yang digunakan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi. Fokus pembelajaran diarahkan pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis terkait dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi, mengidentifikasi isu-isu strategis, serta merancang alternatif strategi yang relevan dalam menghadapi dinamika bisnis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam pengambilan keputusan strategi guna mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan di berbagai jenis organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, peran struktur, dan tujuan organisasi, akan pentingnya etika dalam manajemen strategi. 2. Mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta merumuskan strategi berdasarkan hasil analisis tersebut. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan proses implementasi strategi, termasuk sistem, prosedur organisasi, dan manajemen kinerja. 4. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai alat manajemen strategi, model keunggulan bersaing, serta teknologi digital untuk meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada Siakat ITB Yadika Pasuruan maupun Google Drive yang telah saya siapkan. Model pembelajaran menggunakan case study maupun presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Tujuan memilih case-based learning yakni pertama, untuk meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis mahasiswa. Kedua, menumbuhkan kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan data dan konteks. Yang ketiga, mendorong diskusi, kolaborasi, dan komunikasi aktif di kelas. Dan yang terakhir, membantu mahasiswa memahami kompleksitas dunia nyata, bukan hanya sebatas teori. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video digital, kuis interaktif, kuisis, ataupun Canva sebagai media pendukungnya. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen sumatif untuk penilaian yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan
RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa book chapter yang kami susun dengan beberapa penulis yang lain. Selain itu juga buku-buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel-artikel dari jurnal-jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategi dengan materi pada pertemuan ke-9, yakni terkait dengan transformasi digital bisnis yang hubungannya dengan strategi kompetitif. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman mahasiswa di manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis IPB Kawasan. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen strategi. Jadi pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan digital business transformation atau disebutnya DBT atau DBT secara bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan sekilas, mungkin saya ingin sedikit merefresh gitu ya, atau sedikit mengulang materi yang saya sampaikan di pekan sebelumnya. Di sini teman-teman kira-kira masih ingat gak materi sebelumnya saya membahas tentang apa? Silakan. Iya. Ya, silakan dimulai dari yang depan mungkin. Baik Pak, mungkin untuk refresh mata kuliah yang minggu kemarin, di situ ada poin atau sebuah materi competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu di mana kemampuan di suatu perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaing perusahaan lainnya, yaitu melalui keunikan dari sebuah produk, pelayanan atau efisiensi dari biaya. Oke, ya. Jadi pekan lalu saya membahas tentang competitive advantage. Satu materi yang memang dalam mata kuliah manajemen strategi itu menjadi sebuah materi yang harus tersampaikan karena pentingnya terkait dengan competitive advantage. Nah, selain satu yang sudah disampaikan tadi, ada dua lagi yang jadi hal penting dalam competitive advantage. Ada yang ingat dua sisanya? Ya, silakan. Mungkin dari Mas, silakan Mas. Yang kedua itu generik strategis atau strategi umum yang terdiri dari 3 pilihan utama, yaitu cost leadership, differentiation, dan fokus strategi. Ya. Jadi masih sedikit ingat. Yang belakang tadi udah kaki angkat tangan. Ya, ada satu poin lagi yang belum tersampaikan. Silahkan. Ya, satu poin terakhir itu juga nggak kalah penting dari yang dua disebutkan oleh Mas itu tadi, yaitu competitive scope atau bisa disebut dengan lingkup persaingan yang menunjukkan seberapa luas pasar atau segmen pelanggan yang ingin dilayani oleh perusahaan. Oke. Itu secara umum kalau kita ngomong competitive advantage, 3 hal itu yang jadi kunci. Itu yang sudah kita bahas panjang lebar sebelumnya. Buku Adler inilah yang saya jadikan referensi dalam saya membuat materi tentang digital business transformation. Ya, karena di buku ini saya merasa lebih mudah untuk memahami terkait pembahasan materi tersebut, sehingga salah satu dari referensi yang saya gunakan adalah bukunya Adler. Meskipun ada 2 referensi yang lain, yakni buku saya sendiri, buku tentang manajemen strategis, sebuah buku yang saya karang bersama dengan beberapa teman. Lalu yang kedua ada buku tentang manajemen strategis yang lain yang sudah saya tulis di RPS.
Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita ngomong digital business transformation itu ada 4 hal yang jadi poin penting. Yang pertama adalah nilai pelanggan, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah inovasi, dan yang keempat adalah ketepatan dalam pengambilan keputusan. 4 hal ini yang tidak mungkin bisa lepas ketika kita berbicara tentang digital business transformation. Dalam teori di manajemen strategi itu digital business transformation menjadi hal yang penting. Nah, maka di dalam mata kuliah saya manajemen strategi, pembahasan terkait digital business transformation itu menjadi sebuah pembahasan khusus yang dijelaskan dalam 3 SKS. Pada saat mata kuliah tersebut saya jelaskan. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Silahkan. Belum mungkin ya, karena masih di slide yang paling awal. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika ngomong digital business transformation itu ada teknologi yang senantiasa mengiringi perkembangan tersebut. Jadi digital business transformation itu ditunjang dengan 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan analytical tools and application. Nah, inilah perbedaan digital business transformation dengan model-model bisnis yang konvensional. Jadi dengan adanya digital business transformation itu seorang pemimpin dalam kaitannya dia mengambil keputusan itu tidak lagi mengambil keputusan secara ngawur mungkin ya bisa dikatakan. Karena dengan adanya digital business transformation itu semuanya akan bisa termonitor gitu ya. Semuanya bisa terlihat. Satu misalnya terkait dengan akurasi data. Misalnya sejauh mana sih pelanggan kita itu suka dengan produk kita. Itu tidak hanya argumentasi ngawur gitu ya. Nah, dengan digital business transformation kebutuhan-kebutuhan itu bisa terekam. Ya, tentunya dengan teknologi-teknologi yang relevan dengan kebutuhan. Yang kedua, tentang mobile tools and application. Nah, kalau kita ngomong sekarang tentang ponsel apapun, ya, tujuannya kan itu salah satunya adalah kita bisa melihat kabar-kabar terbaru apa yang terjadi di dunia digital gitu ya. Apa yang terjadi di dunia misalnya. Nah, dalam konteks perusahaan itu seperti itu. Perlunya seorang pemimpin atau pihak-pihak stakeholder terkait tahu perkembangan dari perusahaannya, inginnya jelas secara real time. Mungkin terkait dengan penjualan produknya, ya. Sejauh mana sih pada bulan ini produk perusahaan itu terjual. Lalu yang kedua misalnya terkait minat seorang pembeli. Nah, itu sejauh mana bisa terrecord oleh pihak perusahaan. Nah, itulah pentingnya tentang digital business transformation. Lalu yang ketiga tentang platform to build scalable and capabilities. Nah, di sini sebuah perusahaan itu ternyata sebaiknya memiliki sebuah platform digital. Apapun bentuknya, apapun bagaimanapun sifatnya gitu. Yang jelas dengan adanya platform digital tersebut, semua divisi-divisi yang terkait di perusahaan itu bisa mengakses. Nah, sehingga kebutuhan data misalnya atau kebutuhan informasi itu bisa diakses secara mudah. Tidak saling menunggu mungkin gitu ya. Perlu misalnya data jumlah pelanggan misalnya, tidak menunggu bagian penjualan. Pihak-pihak yang membutuhkan bisa secara langsung mengakses dengan adanya platform digital. Nah, yang terakhir tentunya sosial media. Dengan sosial media, perkembangan zaman udah kalau dulu hanya jual produknya online, sekarang udah bisa live gitu kan ya. Nah, itu kan juga salah satu upaya
seorang pengusaha atau penjual itu mendekatkan diri kepada customer-nya. Lalu yang terakhir tentang engagement. Jadi bagaimana seorang konsumen itu benar-benar mau untuk baik melihat, memperhatikan ya, produk-produk yang kita jual. Jadi ini adalah teknologi yang dibutuhkan ketika kita ngomong tentang bisnis atau digital business transformation. Ada 3 unsur yang penting adanya digital business transformation. Yang pertama, ya, dengan digital business transformation itu kita atau perusahaan memungkinkan untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Ya, jadi perusahaan itu tidak lagi terbatas ketika mengumpulkan data-data, misalnya data pelanggan atau data pengunjung gitu ya. Itu tidak lagi terbatas. Jadi dengan digital business transformation itu bisa lebih luas lagi. Yang kedua, mempermudah integrasi data dari berbagai sumber. Ya, tentunya kalau kita ngomong konteksnya usaha, gitu ya, itu kan data maupun informasi tidak bisa kita batasi hanya satu sumber misalnya. Ya, karena kadang hal-hal yang mempengaruhi usaha kita itu dari berbagai jenis informasi. Nah, dengan digital business transformation itu bisa melakukan integrasi yang mudah. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Ini yang saya rasa jadi hal penting ya, dalam digital business transformation. Ini jadi 3 hal yang penting. Ini mungkin terkait dengan digital business transformation advantage. Sampai sini, silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Coba, Ya, silakan. Nama saya Muhammad Bisa Indonesia di Ketika 10.5. Saya bertanya, dari materi yang Bapak jelaskan barusan, apakah ada perusahaan di zaman ini yang sudah menerapkan digital transformation advantage? Oke. Menarik Mas Hafiz. Ya. Ya, menarik Mas Hafiz. Pak, secara teoritis kan udah disampaikan. Tapi secara wujud implementasi usaha itu apakah sudah ada atau ada kecerminan perusahaan yang sudah menerapkan digital business transformation gitu ya? Teman-teman tahu Netflix nggak? Tahu. Kalau ngomong sama Gen Z kan, oh sorry kok Gen Z? Gen Z ya? Oh iya. Saya yang berpikir. Jadi kalau ngomong Netflix itu kan dulu sejarahnya adalah sebuah rental DVD online di tahun 1997. Ya. Mungkin kan kalian tahunya udah sekarang tinggal mencet udah muncul Netflix-nya gitu ya. Tapi kalau kita tarik mundur sejarahnya itu, Netflix itu adalah sebuah toko penyedia DVD online pertama di dunia. Ya. Jadi penyewaan DVD online pertama. Nah, menyambung pertanyaannya Mas Hafiz, Pak, ada nggak sih Pak yang sudah menerapkan digital business transformation? Yang saya ketahui salah satunya adalah Netflix. Sekarang Netflix itu menjadi sebuah perusahaan atau sebuah usaha gitu ya, yang benar-benar kalau ngomong digitalisasi ya Netflix itu sebuah contoh real. Kalau dulu mungkin harus sewa dulu baru dikirim DVD-nya, tapi sekarang udah tinggal pencet ya, dengan berbagai filmnya, dengan berbagai dokumentasi mungkin yang diinginkan oleh masing-masing customer-nya, yang senang olahraga ya olahraga, yang senang film ya film ya. Itu menjadi sebuah platform yang sangat mudah untuk digapai. Tinggal hanya memutuskan untuk berlangganan, lalu kita udah bisa menikmati akses-akses yang diberikan oleh Netflix. Ya. Nah, wujud digital business transformation-nya apa Pak? Satu,
satu tadi terkait dengan layanan. Lalu yang kedua, sering nggak sih muncul di kalian iklan-iklannya Netflix gitu? Kalau yang seneng misalnya film Korea, yang muncul Netflixnya iklannya Korea. Ya. Kalau yang seneng misalnya film aksi, yang punyanya Netflix di film aksi. Benar nggak sih gitu? Iya Pak, ada komedi. Nah, ada komedi juga. Berarti kan Netflix itu sekarang perkembangannya udah sangat luar biasa. Kebutuhan calon customer itu apa, maka dia bisa memberikan penawaran itu. Nah, inilah digital business transformation. Ya, yang dulunya hanya sebatas penyedia DVD online, penyewaan gitu ya. Sekarang udah punya platform sendiri, punya akses sendiri yang itu membuat customernya itu nyaman gitu. Nggak perlu ribet lagi untuk mau nonton film, nonton serial, nonton komedi itu udah tinggal pencet. Nah, ini sebuah contoh gitu ya, perilaku atau aktivitas digital business transformation yang nyata di zaman saat ini. Ya. Itu ya Mas Hafiz. Iya. Yang lain silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Oke, ya langsung aja. Terkait organizational strategi. Nah, jadi aktivitas digital business transformation ini tidak hanya sebatas aktivitas kosong gitu. Dari yang tadinya konvensional, manual, beralih ke digital business transformation. Nah, ternyata banyak keuntungan. Ya, salah satunya adalah bisa membuat model bisnis yang baru, yang sebelumnya mungkin sudah tidak relevan. Nah, dengan melakukan digital business transformation, maka kebutuhannya akan bisa mengikuti pasar. Ya, satu contoh tadi Netflix. Ya, kalau mungkin Netflix masih dengan penyewaan yang manual, itu saya rasa sampai sekarang udah tertinggal gitu. Tapi dengan menerapkan digital business transformation yang sangat luar biasa, hampir mungkin di seluruh penjuru dunia bisa mengakses Netflix. Nah, ini contoh real. Sehingga dari situ bisa banyak hal yang bisa dilakukan ketika perusahaan itu melakukan digital business transformation. Nah, sekarang saya akan membahas tentang relevansi, gitu ya. Relevansi terkait dengan digital business teknologi dengan organizational culture atau dengan budaya organisasi. Nah, kadang kan seorang itu atau perusahaan itu untuk berbenah atau berubah itu kan tidak mudah. Ya, yang dulunya adalah perusahaan konvensional yang semuanya dilakukan secara manual, mau berubah menjadi digital business transformation itu tidak mudah. Nah, maka relevansinya malam ini akan saya bahas. Nah, maka penting ketika kita ngomong tentang digital business teknologi, ya, atau pengguna teknologi dalam digital business itu tetap membutuhkan manusia. Ya, mungkin beberapa waktu lalu kita sempat terdistrak bahwasannya manusia itu akan tergantikan oleh AI. Tapi ternyata ya sampai sekarang AI itu hanya sebuah alat. Ya. Nah, penggunanya adalah tetap seorang manusia. Nah, meskipun ya ada yang memang benar-benar AI itu menggantikan manusia. Nah, nanti di slide terakhir akan saya tampilkan perkembangan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini. Nah, yang kedua adalah penerapan digital business transformation didukung perencanaan SDM yang membantu pekerja memproyeksikan peran mereka di masa depan. Nah, kalau kita lihat dari sini, proses digital business transformation itu menjadi akan lebih baik ketika mampu dioptimalisasi oleh sumber daya manusia. Nah, maka sumber daya manusia itu menjadi penting. Ya, saya ingat kata-kata dari seseorang, saya lupa itu, dapat di sosial media pada saat itu. Orang dengan pemahaman AI itu akan selangkah lebih maju daripada orang yang tidak memahami AI.
Ya. Siapa yang ngomong Mas? Ah, Timothy mungkin. Saya lupa itu siapa. Pokoknya saya pernah dengar gitu kan. Nah, ini jadi sebuah apa ya, hal yang sekarang saya rasa relevan gitu kan. Seorang yang memahami AI itu akan selangkah lebih maju daripada orang yang tidak menggunakan AI. Kembali lagi bahwa AI itu adalah sebuah alat, tinggal optimalisasinya bisa manusia yang melakukan optimalisasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya, dalam Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2020 itu mereka membuat sebuah rumusan. Nah, coba kalian lihat dari unsur nomor 1 sampai nomor 5. Kalau di situ 5 unsur itu arahnya kemana? Kalau lihat 5 unsur tersebut, itu adalah kebutuhan kerja ke depan itu membutuhkan orang-orang yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kebutuhan pekerja ke depan itu adalah membutuhkan orang-orang yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalnya orang-orang yang punya daya analisa tinggi, punya kreativitas. Ya. Itu kan kalau orang yang punya kreativitas tidak bisa terdistrak dengan keadaan. Ya. Orang-orang yang kreatif itu kan senantiasa mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang mungkin orang lain belum terpikirkan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau berdasar dengan Forum Ekonomi Dunia ini, ke depan itu membutuhkan orang-orang yang mampu melakukan manajemen terhadap dirinya sendiri. Nah, itu ada emotional intelligence. Ya, itu adalah orang-orang yang bisa memanage dirinya sendiri. Jadi di posisi kebutuhan tenaga kerja ke depan itu, dua hal itu yang akan menjadi potensi terbesar. Nah, maka ketika teman-teman punya kemampuan ini, gitu ya, satu, itu bisa melakukan pemecahan masalah atau punya kemampuan keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, punya kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Nah, itu menjadi sebuah bekal ke masa yang akan datang. Maka kembangkan itu perdagangan. Satu kutipan yang saya ambil dalam buku tersebut mengatakan bahwa pekerja masa depan yang sukses adalah pembelajar yang percaya diri, yang termotivasi, adaptif, dan mampu memanfaatkan peluang yang terus berubah. Upayakan di diri kalian sifat-sifat ini akan tumbuh, gitu ya. Kalau memang dirasa belum ada, silakan memandu dirinya untuk sifat-sifat ini muncul, gitu. Kenapa ya? Karena ini adalah kebutuhan kerja di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.